Selamat datang di channel Setrum.com, sumber informasi untuk kendaraan listrik dan teknologi energi. Di zaman peralihan dari mobil bahan bakar fosil ke listrik, banyak pabrikan yang bikin mobil hybrid yang menurut mereka itu solusi yang pas karena ada dua-duanya, ada mesin bensin dan ada mesin listrik. Well, di video kali ini kita dapat kesempatan untuk tes mobil hybrid yang keren banget, looks banget, dan kencang banget, yaitu Mercedes-Benz E300e EQ Power. Sebelum kita ambil tes car-nya, kita sempat ngobrol dengan Dennis Kadaruskan, Public Relations Department Manager Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Nah, Om Dennis, mungkin kita mau tahu juga apa yang mendorong Mercedes-Benz Indonesia itu bawa mobil ini versi E300e ke Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah memulai dengan brand kami, yaitu EQ. EQ artinya Electric Intelligence dari Mercedes-Benz, yaitu semua teknologi yang ada teknologi kelistrikan. Kita mulai menawarkan beberapa teknologi EQ, mulai dari EQ Boost, yaitu kendaraan dengan mesin konvensional ditambah sistem kelistrikan 48 volt. Itu adalah EQ Boost. Tahap keduanya adalah EQ Power atau mesin konvensional ditambah dengan motor listrik. Nah, dengan EQ Power kita menawarkan kendaraan plug-in hybrid Mercedes-Benz yang menggabungkan kenyamanan, kualitas Mercedes-Benz ditambah dengan nilai efisiensi plug-in hybrid, yaitu E300e atau E300 EQ Power. Mungkin kita mau nanya juga perawatan ekstranya itu apa sih? Ya, kelebihannya terutama dari plug-in hybrid ya, sebagai pelanggan customer Mercedes-Benz tidak usah khawatir dengan jangkauan atau jarak tempuhnya, karena kita tetap menawarkan mesin konvensional ya, mesin bensin ditambah dengan motor listrik dengan hingga 50 km khususnya untuk penggunaan motor listrik. Namun kedepannya kita akan juga menambah beberapa model varian EQ, bisa saja yang full elektrik ya, dan atau menambah varian plug-in hybrid tanpa adanya motor atau mesin konvensional. Kita juga bisa mengurangi beban dan atau kos untuk perawatannya. Mobil ini tuh aman buat di-charge di rumah nggak sih, Om? Nah, kita menawarkan kendaraan yang dapat di-charge di tempat seperti ini ya, yang menyediakan robot atau di rumah ya, di rumah tinggal kita colok untuk charger. Kendaraan bisa di-charge hingga 6 jam dari 10 hingga 100% ya secara full. Mungkin pertanyaan terakhir, Om Denny, dari sisi harga gitu kan, mungkin teknologi sekarang juga masih mahal untuk hybrid maupun listrik. Apa strategi Mercedes-Benz Indonesia untuk jualan yang teknologi yang orang awam tuh belum ngerti sebenarnya? Tenaga dari mesin ini setara dengan varian-varian AMG kami ya, dengan 700 Nm dari torsinya. Kendaraan ini juga sangat kencang ya untuk performanya, dan kami menawarkan kendaraan ini dari Jerman juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Pertama sih yang saya rasa itu paling gila tenaganya sih, combine powernya itu menurut data itu di 316 HP, mungkin termasuk standar atau sedang untuk ukuran mobil zaman sekarang. Tapi yang gila itu sebenarnya torsinya mencapai 700 Nm. Mungkin karena listrik ya, jadi kerasa ditembaknya itu kerasa banget. Sebenarnya saya pernah cobain Mercy CLS 350 yang powernya juga mirip-mirip, tapi karena mobil ini ada tenaga listriknya, jadi itu kayak kita ngerasa ditembaknya itu instan gitu. Jadi akselerasinya menurut saya mobil ini jauh lebih kerasa. Di high speed pun sebenarnya tenaganya juga kayak nggak habis-habis ya. Kayaknya
mobil yang bukan supercar itu bakal susah banget untuk ngalahin mobil ini sih. Kalau dari handling, sebenarnya mobil ini kan ukurannya termasuk gede ya, E-Class, apalagi kalau kita bandingin dari sama zaman dulu aja, E-Class yang sekarang tuh jauh lebih gede kan. Tapi untuk mobil segede ini tuh berasanya tetap mantep, stabil gitu, di kecepatan rendah atau tinggi juga sama. Dan ciri khas Mercy-nya tuh ada ya, dia kayak berat tapi mantap gitu. Tapi ada sedikit, kalau kita belok ya, ada sedikit perasaan limbung gitu. Bukan body roll, tapi lebih ke ada melayangnya sedikit mungkin. Karena kalau saya suspek sih gara-gara posisi baterainya itu kan di belakang, di posisi belakang dan di atas as roda belakang gitu. Jadi mungkin secara titik gravity masih lumayan tinggi ya. Secara comfortable banget ini mobil. Lagi-lagi nih ciri khasnya Mercy banget, apalagi yang seri E. Ini mobil enaknya itu untuk cruising santai sebenarnya. Biarpun tenaganya, apalagi torsinya yang mencapai 700 Nm, kepraktisan mobil ini untuk disetirin sehari-hari itu lumayan sih. Karena ini Mercy seri E, dalamnya juga lega ya, lebih lega tentunya dibandingin seri C. Jadi untuk 4 orang atau bahkan 5 orang, 3 orang di belakang itu kayaknya masih enak juga sih. Tapi jujur kalau buat saya pribadi ini kan mobil ini tetap masih terlalu gede ya, buat di Jakarta, karena Jakarta tuh selalu rame, selalu macet. Mungkin kalau saya pribadi lebih suka C-Class dibandingin E-Class. So overall driving impression, saya sebenarnya impress banget sama E300e ini, hybrid. Dari tenaga, dari handling, ini kayaknya tuh Mercy kasih semua teknologinya itu hampir semua teknologi itu di mobil ini, dari mesinnya, dari handling, dari comfort. Tapi balik lagi intinya, mobil ini tuh enak kalau hari biasa enak disupirin, kalau weekend untuk nyetir sendiri. Untuk eksteriornya, dari luar mobil ini sekilas sama dengan E-Class biasa. Gaya desainnya modern klasik. Yang bikin beda cuma di flap penutup soket charger di bumper belakang dan ada badge EQ Power di sisi samping. E300e ini juga pakai air suspension yang tujuannya untuk kompensasi berat ekstra dari baterai. Tapi karena pakai air suspension pula, secara keseluruhan nambah comfort mobil ini juga. Kalau dari sisi interior juga nggak ada bedanya dengan E-Class biasa. Karena pakai trim AMG line, E-Class ini juga kerasa lebih sporty, sama seperti di eksterior. Contohnya kursi bolster yang tebal dan setirnya yang pakai AMG design flat bottom. E300 Indonesia pakai audio dari Burmester. Merek audio ini high-end banget dari Jerman dan cuma ada 3 pabrikan mobil yang pakai Burmester: Mercedes, Porsche, dan Bugatti. Feature lain yang menarik adalah parkir otomatisnya buat yang kurang pede parkirin mobil. Coba kita lihat di sini. Waktu kita tes fitur ini buat parkir mundur ke kanan perlu waktu kira-kira 1 menit 10 detik karena kita bisa lihat mobil mesti koreksi jalurnya sekali buat masuk ke ruang parkirnya di belakang. Oke, kali ini kita kedatangan tamu Hendro Sutono dari Cosmic Indonesia. Sebelumnya udah pernah bawa mobil listrik atau hybrid, Mas Hendro? Test drive sih memang sudah pernah ya. Nissan Leaf, terus kemudian kemarin BMW i3S. Apa bedanya sih mobil hybrid ini dibandingin mobil biasa? Akselerasinya ya, mobil hybrid itu kan memang lebih responsif ya, karena
pada kecepatan rendah itu kan dia pasti pertama yang bekerja kan adalah elektrik motorsnya dulu ya. Gitu. Nanti ketika sudah pada kecepatan tinggi memang gasoline engine-nya akan bekerja. Secara comfortnya apa ada bedanya nggak sih? Nah kalau ini masih feel-nya memang masih seperti mobil matic pada umumnya. Jadi tidak ada kagok, tidak ada perlu waktu untuk beradaptasi dengan gaya menyetir dari mobil ini. Nah sekarang kita cobain Akselerasi, saya udah set ini di Sport Plus. Coba berhenti dulu. Oke, silakan sejak. Wah. Itu tadi sampai skid sedikit tuh bannya. Waduh. Mantap ya. Mantap kayaknya, banget. Mungkin mau cobain duduk di belakang Om, disetirin. Boleh. Ngerasain jadi penumpang ya. Ya di penumpang. Setirin dulu. Iya, ini bisa melihat Impressionnya awan. gimana? Bisa ngeliat awan. Bisa ngeliat awan di atas. Waduh, enak sekali. Cocok gak sih mobil hybrid sebenarnya di Indonesia? Mobil hybrid sebetulnya sangat cocok di Indonesia, apalagi di Jakarta. Ya, balik lagi tadi karena konsumsi bahan bakar itu jadi bisa dihemat. Mesin BBM-nya hampir tidak pernah nyala. Dengan infrastruktur atau regulasi dari pemerintah, apakah Indonesia masih butuh waktu yang lama untuk jadi siap untuk menerima mobil listrik? Infrastruktur itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau memang kita niat memakai kendaraan listrik pasti aja ada jalannya. Kenapa? Karena dari pengalaman beberapa kita di pengguna sepeda motor itu kita melakukan charging itu mainly adalah di rumah. Dan kemudian ketika saya baca datanya juga untuk kendaraan mobil listrik itu pun 80% user itu melakukan chargingnya di rumah. Tapi untuk yang pure elektrik itu memang ada kesulitannya adalah di range-nya sekarang. Rata-rata kan bisa 300 km gitu. Nah, sesudah 300 km kita harus mencari fast charging. Jadi untuk sekarang menurut Mas Hendro emang paling tepat hybrid ya? Ya untuk orang-orang yang masih mengalami kekhawatiran anxious bahwa nantinya akan kesulitan mendapatkan charging dengan ketika memakai fully elektrik, ya mobil hybrid ini cocok sekali. Kalau saya sih lebih suka di elektrik gitu. Kita cobain sekali ya. Mungkin tadi kan di nyetir sendiri. Ini cobain di belakang, rasanya beda nggak ya kalau ditarik ya? Oke. Bentar ya, cari ini dulu. Udah Mas Hendro, siap? Oke, siap. Dibandingin mobil bensin nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apanya. Oke, kalau gitu thank you Mas Hendro. Siap, dengan senang hati. Oke, sampai di sini video kali ini. Thank you buat Mercedes-Benz Indonesia untuk test car-nya. Thank you Mas Denis Kadaruskan dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Thank you Mas Hendro Sutono dari Cosmic Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan seperti biasa, kita sangat mengharapkan masukan dari teman-teman sekalian. Silahkan tulis komen di bawah ini. Saya Alvin, thank you dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.